Oke guys, jadi ini gue mau review PC full set budgetnya 4 jutaan ya. Jadi semoga videonya bermanfaat ya. Dan langsung aja ke videonya, intro. Halo semuanya, balik lagi di channel Tech with Plek. Dan di video kali ini gue akan review PC full set budgetnya 4,2 juta ya. Ini udah ada status star ya di sini. Jadi ini toko udah termasuk yang star atau yang bisa dikatakan mantap Marco top luar biasa ya. Jadi ini PC gaming Core i7, RAM-nya 16GB, monitor 19 inci. Oke, keyboard mouse full set ya. Jadi dari judulnya juga udah cukup menarik ya. Pertama di harganya 4,2 juta, full set, monitor 19 inci, RAM 16GB, memakai Core i7. 24 kali ulasannya dan 45 kali terjual. Jadi ini toko yang trusted dan terpercaya. Oke. Nama tokonya Bersama Komputer. Menurut gua udah nggak perlu diraguin lagi. Dikirim dari kota Bandung. Jadi kalau lu tanya ke gua, ini PC tokonya gua rekomendasi banget sih. Oke. Kalau mau rakit PC bisa langsung ke tokonya juga ini. Ini gua no endorse ya. Ini cuma gua baca dari yang tokonya udah ada status starnya aja sih. Dikirim dari kota Bandung, garansinya 1 tahun. Gua langsung ke spesifikasinya aja. Kita main cepet aja di sini. Ini menurut gua sih pertama oke, Core i7 860, dia 4 core 8 thread. Oke lah. Untuk prosesornya dia memakai Elgato 1156. Jadi gua asumsiin ini, kalau saran gua kalian bisa upgrade lagi prosesornya ke Core i7 880 sih. Sebenarnya Core i7 860 oke juga sih menurut gua. Oke, motherboardnya Intel H55, RAM 16GB DDR3. Ini gua cuma review aja ya. RAM 16GB DDR3, harddisk 500GB, VGA eksternal 2GB, GT710 DDR3. Oke, power supply 500 watt, monitor 19 inci, bonus keyboard mouse, Wi-Fi adapter siap pakai. Oke, jadi untuk spesifikasinya kalau menurut gue masih oke lah. Tinggal kalian upgrade SSD juga menurut gue udah oke sih SSD. Sama power supply-nya ke 80 plus bronze udah cukup kok menurut gue. Ini tokonya trustable juga kok. Tapi untuk spesifikasinya masih bisa lebih better lagi sih gitu ya. Tapi ini toko trustable dan terpercaya. Menurut gue dengan spesifikasi ini untuk main game-game berat pun masih jalan sih gitu ya. Pakai GT710. Tapi ini produk dan ratingnya semuanya mantap banget. Bintang 5, 2022 bulan 4 tanggal 9. Mantap kah, barang sesuai deskripsi. Tokonya, wih gila sih, ini PC cakep mantap sih. Ini yang ini Wi-Fi adapter ya guys ya. Ini jadi buat nyambung ke Wi-Fi. Kalau kalian pakai yang namanya Wi-Fi ya. Nggak pakai yang langsung colok langsung, yang wireless gitu. Kabelnya gitu. Ini baru beli tahun 2022 bulan 5 tanggal 31. Ini baru seminggu lalu nih. Baru sampai 5 hari lalu nih. Gue rekaman tanggal 4. Jadi gini guys ya, terkadang tuh walaupun emang ada beberapa toko komputer dengan spesifikasi yang jauh lebih better daripada ini, tapi gue belajar juga bahwa kepercayaan itu penting ya. Jadi untuk toko ini gue berani jamin, ini toko trustable dan terpercaya. Spesifikasinya menurut gue cukup bagus, cukup baik juga. Jadi menurut gue masih gue rekomendasi banget buat kalian ya. Kalau buat main gaming, buat editing, buat desain ini masih mantap banget lah. Oke. Gue langsung bacain Core i7 nih. Kalau pro kontranya tuh dia kelebihannya dia ada namanya Sun prosesornya gratis ya. Jadi menurut gue masih oke lah. Pada zamannya ini dia dijual di angka 229 US dollar atau 3,3 juta. Which is ini Core i7 ya. Orang kalau yang belum paham tuh, gue yang penting pakai Core i7 gitu ya. Tapi generasi itu penting ya guys. Ada Gen 1, Gen 3, dan sebagainya, Gen 10, Gen 11, Gen 12 gitu ya. Kecepatan jam dasar yang rendah itu maksudnya kecepatan clocknya ya, base clocknya. Peningkatan kecepatan clock rata-rata untuk game dan tugas satu utas itu cukup relatif menurut gue. Emang ini kurang. Proses manufaktur yang ketinggalan zaman untuk thermal RF2, performa game umum yang lemah. Tapi keunggulannya dari sini adalah pertama tokonya trusted, gue yakin garansinya gampang. Monitornya juga 19 inci, pakai keyboard mouse juga masih baru. RAM-nya 16GB, harddisk 500GB. Menurut gua sih tinggal upgrade SSD aja sama power supply, oke? Kalau untuk spesifikasinya gua langsung bacain di sini aja ya. Intel socket LGA 1156, dia 4 core 8 thread ya. 45 nanometer ya. Diproduksi oleh Intel bukan AMD ya. Frekuensinya 2,8 GHz, turbo clocknya di 3,466 GHz ya.
Dia keluaran tahun 2009 untuk Core i7 860. Dia support DDR3 dual channel. Oke. Kalau saran gua, ini prosesor ini masih bisa diupload lagi ke Core i7 880. Tapi sebenarnya beda-beda tipis guys. Dia pun juga 4 core dan 8 thread dengan skor pas pakai pun sekitar waktu itu gua cek 3000 deh kalau nggak salah ya. Habis itu untuk Core i7 860 tuh dia di angka 2898 gitu ya. Jadi ini cuma beda kisaran 100, memakai lagi yang 1156. Oke, 2898 cukup kecil ya. Tapi ini dia ada keunggulan dari PC ini yang gue lihat adalah monitornya cakep, casingnya cakep, garansinya mantap, tokonya traceable, RAM-nya 16 GB. Gitu sih. Oke. Dan TDP-nya cukup gede juga sih, di angka 95 watt. Apakah ini PC irit daya, Bang? Menurut gue kurang irit daya gitu ya. Untuk GT 710 pun dia keluaran tahun 2014 ya, bulan Maret. Oke, 28 nanometer. GPU clock-nya di angka 954 MHz dan memori clock-nya di angka 900 MHz guys. Menurut gua apakah itu gede? Kecil sih. Habis itu dia support DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.1, CUDA-nya 3.5 dan shader-nya 5.1. Oke, untuk skor pasmaknya sendiri GT 710 itu di angka 636 gitu ya. 823 MHz core clock-nya dan memory clock-nya di 900 MHz. TDP-nya max TDP di 25 watt. Oke. Jadi ya udah, buat lo orang yang kalau penasaran sama game bisa jalan apa aja nih di PC budget 4 juta full set, gua akan cari ya dengan Core i7 860 dan juga GT 710 ya. Jadi langsung aja simak video berikut ini.
Guys, so gimana? PC budget 4,2 juta. RAM-nya 16 GB, monitornya 19 inci. RAM-nya 16 GB, monitor 19 inci ya. Core i7 860. Bisa kalian upgrade lagi sih. Ke Core i7 880. Oke. Ya udah, gue rasa video sampai sini dulu nih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kalau yang mau nanya soal PC, langsung aja DM gue Instagram Tech with Black, atau yang mau aja kerja sama mungkin langsung aja DM Instagram gue Tech with Black. So sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Bye bye, thank you.